Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oh, iya. Pagi, Kak. Kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan kali ini, yaitu kita memperkenalkan ya jenis-jenis variabel ya. Nah, jadi jenis-jenis variabel itu ada 6 ya. Pertama adalah variabel tergantung ya. Kalau kita baca e-book yang sudah saya berikan, bahasa Indonesianya namanya variabel tergantung ya, atau variabel terikat, atau variabel dependent ya. Nah, itu di bukunya, di e-book yang sudah saya berikan ya, dependent variable. Itulah variabel tergantung ya, variabel terikat. Artinya variabel yang sangat dipengaruhi gitu ya oleh naik turunnya variabel bebas gitu ya. Nah, itulah namanya variabel terikat, dependent variable. Kemudian adalah variabel bebas gitu ya. Variabel bebas atau disebut dengan variabel independen ya. Artinya variabel yang mempengaruhi ya, bukan dipengaruhi. Itulah namanya variabel bebas. Disebut dengan independent variable ya. Kemudian variabel moderator. Ya, variabel moderator itu adalah variabel apa? Variabel moderasi gitu ya. Orang bilang variabel moderasi atau variabel yang memperkuat hubungan antara variabel independen ya, variabel bebas terhadap variabel terikat. Itulah variabel moderator. Kemudian variabel antara. Nah, variabel antara disebut dengan variabel intervening. Ya, variabel intervening artinya variabel yang menghubungkan ya atau memperantarai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ya. Jadi itu namanya variabel antara ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini dia. Nah, ini adalah X gitu ya. Nah, ini adalah Y ya, Y. Nah, variabel perantara itu di sini. Ya, inilah dia, Z ya. Nah, jadi ini tarik garis. Oke. Nah, inilah namanya variabel antara. Nah, sedangkan variabel moderasi gitu ya. Nah, kedudukannya sebagai berikut. Nah, jadi dia seperti ini. Ini variabel moderasi ya. Nah, ini adalah X, ini adalah Y gitu ya. Lantas ini ada pengaruh. Nah, garis pengaruh. Kemudian ada garis di antaranya yang mempengaruhi hubungan antara itu. Inilah Z ya. Nah, inilah disebut dengan variabel moderasi ya. Inilah variabel moderator. Oke, itu jelas ya. Kemudian ada variabel laten. Nah, variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten itu artinya variabel yang ini ya dibentuk dari dimensi, dibentuk oleh indikator. Itulah namanya variabel laten atau manifest gitu ya. Artinya manifestasi dari indikator. Kemudian variabel endogen dan juga variabel eksogen. Nah, jadi kita harus memperkuat dulu lah ya yang namanya variabel ini. Nah, variabel endogen itu variabel yang mana? Ya, variabel nantinya ini ya, variabel yang terikat ya. Sedangkan variabel eksogen mengikat, gitu ya. Artinya variabel eksogen ini dipengaruhi oleh indikator ya. Nah, ini kalau kita contohkan ya, bagaimana variabel bebas itu. Nah, variabel bebas intelijensia gitu ya. Kenapa intelijensia variabel bebas? Ya, karena intelijensia mempengaruhi kualitas pelayanan. Semakin tinggi intelijensia, maka kualitas pelayanan makin bagus, gitu ya. Atau sebaliknya, intelijensia makin rendah, intelijensia rendah, maka kualitas layanan tinggi, gitu ya. Nah, itu berarti apa? Intelijensia mempengaruhi kualitas, gitu kan. Jadi, semuanya tergantung pada intelijen, kalau ingin kualitas layanan bagus, gitu ya. Atau kematangan emosi. Semakin matang emosi orang, gitu ya, maka akan meningkatkan kualitas layanan.
nggak marah-marah orang melayani gitu ya. Kenapa? Matang dia, udah dewasa, udah keibuan gitu ya, matang emosinya, sadar dia dia bahwasanya adalah pelayanan publik gitu ya. Maka matang emosi, maka kualitas layanan meningkat ya. Kemudian kematangan sosial. Kematangan sosial artinya semakin matang semakin matang di lingkungan sosial, maka semakin tinggi kualitas layanan. Nah, itulah yang namanya variabel bebas ya dan variabel terikat. Jadi bisa ya membedakan mana bebas, mana terikat ya. Itu jelas ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi arahnya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Arahnya bisa positif. Gimana nih contohnya yang negatif? Contoh yang negatif gimana? Ya, contohnya misalnya apa ya? Inflasi. Inflasi dengan pertumbuhan itu hubungannya positif atau negatif? Mungkin ada yang bisa menjawab. Nadine, silakan. Yona, Sinaga. Kalau hubungannya negatif gimana? Gracia Damani, silakan. Sumpah serem banget. Bisa memberikan contoh yang hubungannya negatif. Dina, Rafelina, silakan. Silakan. Hubungan negatif. Mayrat, Caroline Sinaga, silakan. Tiffany, Nampun, silakan. Obed, silakan. Ya, inflasi ya kan. Kalau inflasi rendah, maka apa? Pertumbuhan tinggi. Nah, itu hubungannya adalah hubungan yang negatif ya. Kalau misalnya tingkat pengangguran tinggi gitu kan, maka pertumbuhan ekonomi akan rendah. Nah, itu hubungannya hubungan negatif. Kalau hubungannya positif berarti linier kan. Semakin rendah semakin tinggi inflasi, maka pertumbuhan ekonomi tinggi juga. Nah, itu hubungannya positif. Nah, jadi kita melihat derajat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat itu dilihat dari positif dan negatifnya, gitu kan. Nah, jadi esensinya sebenarnya signifikan, gitu ya. Sementara arahnya itu urusan yang kedua. Nah, itu ya. Baik, itulah ya harus kita bisa membedakan itu ya, mana variabel bebas, mana variabel terikat. Nah, sekarang hubungan kalau di bidang ilmu ekonomi inilah ya. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen terhadap investasi? Ekonomi tinggi, investasi asing langsung tinggi. Itu berarti hubungannya linear kan, hubungan positif. Kalau hubungannya negatif, pertumbuhan ekonomi rendah, investasi asing akan rendah, ya akan tinggi. Nah, itu dia. Nilai tukar tinggi, investasi rendah. Misalnya itu hubungannya negatif. Kalau dia positif, nilai tukar tinggi, investasi tinggi, gitu ya. Ekspor, bagaimana cara melihat hubungannya positif atau hubungannya negatif? Ekspor tinggi, investasi tinggi, itu hubungannya positif. Kalau hubungannya negatif, ekspornya rendah, investasi asingnya tinggi, gitu kan? Jadi dia berlawanan arah antara independen dengan dependen ya. Suku bunga gitu juga. Suku bunga gimana caranya bisa kita ketahui hubungannya positif dan negatif? Suku bunga tinggi di bank, maka investasi asing langsung rendah. Nah, berarti hubungannya negatif. Kalau hubungannya positif, investasi asing tinggi, tingkat suku bunga tinggi, investasi tinggi, gitu ya. Nah, itu cara membedakannya. Bidang keuangan, EPS dengan perubahan harga saham. EPS rendah, perubahan harga saham rendah. Itu hubungannya negatif ya.
Cukup jelas ya bedanya antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bisa ya. Nanti videonya saya share dan harus dibaca-baca ya, diulang. Current ratio, hubungannya positif bisa negatif. Kalau hubungannya positif, current ratio tinggi, maka harga saham tinggi ya. Kalau hubungannya negatif, current ratio tinggi, harga saham rendah. Itu hubungannya negatif ya. Begitu juga return on equity. Gitu. Ya, kemudian variabel moderasi, inilah dia contohnya. Jadi variabel moderasi itu, moderator, adalah variabel yang mempengaruhi derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ya. Variabel bebas dengan variabel terikat. Misalnya bagaimana? Usia. Ya, usia itu memperkuat ya. Memperkuat apa? Hubungan antara hari kerja dengan produktivitas. Ya, usia ya. Artinya di sini usia usia itu gitu ya, itu memperkuat hubungan. Hari kerja tinggi, maka produktivitas rendah. Tapi dengan syarat diperkuat oleh usia. Semakin muda usia karyawan, maka semakin tinggi produktivitas kerja kan gitu ya, memperkuat ya hubungan antara pengurangan hari kerja dengan produktivitas kerja. Itu ya. Bisa ya membedakan ya. Jadi kalau variabel moderasi itu wajib tanda panahnya diletakkan di sini gitu ya, antara garis ini. Nah, sedangkan variabel antara, nah dia harus letaknya di tengah. Motivasi. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja, tetapi diperantarai oleh motivasi. Orang berijazah S1 gitu ya, kinerjanya akan bagus dibanding dengan ijazah SMA. Kan? Tapi dengan syarat harus ada motivasi. Dimediasi oleh motivasi. Kalau motivasinya rendah ya kinerja rendah, walaupun tingkat pendidikannya S2, S3. Ya. Nah inilah namanya variabel antara. Nah kemudian variabel laten dan variabel manifest. Apa itu variabel laten? Ya, variabel laten itu adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, memerlukan beberapa indikator. Itulah variabel laten. Misalnya ini, keputusan membeli, itu variabel latennya banyak ya. Pertama, produk. Yang kedua, jenis produk. Kemudian merek. Kemudian distributor. Kemudian jumlah produk. Waktu pembelian. Cara pembayaran. Nah, ini semuanya laten, yang merah-merah itu. Sedangkan manifest dapat diukur secara langsung oleh peneliti. Nah, itu ya. Jadi variabel variabel laten itu yang warna kuning ya. Sedangkan variabel manifest yang warna merah. Itu ya. Ini adalah variabel laten. Ya. Sedangkan yang merah adalah variabel manifest. Oke ya, cukup jelas. Jadi misalnya keputusan membeli, karena apa orang bisa membeli? Karena merek, gitu kan? Orang beli mobil karena mereknya Toyota. Orang beli mobil karena mereknya Honda. Di luar merek itu nggak mau beli, gitu kan? Itulah keputusan membeli. Berarti keputusan membeli itu adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Kenapa? Itu adalah keputusan membeli adalah variabel laten. Karena tanpa adanya merek, maka niat membeli nggak ada. Gitu kan? Nah, itulah bedanya. Cukup jelas ya? Jelas. Kemudian variabel endogen. Nah, variabel endogen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, jadi misalnya apa? Variabel endogen itu yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi berarti mananya? Nah, mana ya? Variabel endogen. Nah, variabel endogen berarti ini yang dipengaruhi kan? Sedangkan variabel eksogen apa? Variabel yang mempengaruhi. Berarti ini.
Di mana dari kita ketahui yang mempengaruhi yang dipengaruhi dari tanda panahnya. Ini ya. Nah, dari sini dia kata dipengaruhi dan juga mempengaruhi, gitu ya. Sedangkan variabel endogen, ya variabel yang dipengaruhi, inilah dia keputusan membeli nih. Nah, variabel endogen terdiri dari variabel manifest, ya kan, spesifikasi produk, jenis produk, merek, distributor, jumlah produk, waktu, ya kan, dan cara membeli. Cukup jelas bedanya antara endogen dengan eksogen, bisa ya? Ada yang nggak bisa? Silakan bertanya. Cukup jelas ya? Ya. Nah, inilah contoh variabel yang rumit. Ya, karir. Karir itu bisa variabel independen. Kinerja, variabel intervening. Motivasi, fungsi kepemimpinan, lingkungan kerja itu adalah variabel independen. Gitu kan? Karir, ya, endogen atau eksogen? Endogen. Kenapa? Karena adanya eksogen. Eksogennya apa? Kinerja, motivasi, fungsi kepemimpinan, lingkungan, gitu kan? Nah, itulah dia. Kemudian variabel manifest. Nah, manifestnya apa? Karir dibentuk oleh fungsional, struktural, dan juga akademik. Ya, itulah dia laten dan manifest. Mana laten, mana manifest? Bauran promosi, ya, bauran promosi laten ya. Manifestnya hubungan kerja, periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, gitu ya. Itulah dia. Itu ya. Nah, kalau dinotasikan, digambarkan dalam persamaan struktural equation modeling, nah diterjemahkan seperti ini. Harus ada error ya. Harus ada error term. Kenapa adanya error term? Karena masing-masing dari manifest ini, apa ini, variabel laten ini, itu semuanya ada disturbance term. Ya, harus ada bulat-bulat ini. Harus ada bulat-bulat ini ya. Harus ada bulat-bulat ini. Nah, itu dia ya. Jadi ini adalah variabel endogen. Ini adalah variabel eksogen. Ini adalah variabel eksogen. Ini adalah variabel eksogen. Ini adalah variabel eksogen. Ini adalah variabel manifest. Nah, itu ya. Manifest dan variabel laten ya. Manifest dan laten. Bisa ya membedakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, cukup jelas ya. Ya, jadi pertemuan hari ini kita bisa membedakan ya, mana variabel independen, mana variabel dependent, mana variabel intervening, mana variabel moderating, ya kan, mana variabel manifest, ya kan, mana variabel laten, mana variabel endogen, mana variabel eksogen. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya kira itu saja ya pertemuan hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Pak. Kalian di rumah cari tugas ya. Coba cari tugas contoh variabel laten, contoh variabel manifest ya. Dan juga variabel independen, variabel dependent, variabel endogen, variabel eksogen ya. Contohnya yang lain dari yang saya presentasikan. Itu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, terima kasih, Pak. Pagi, Pak.